نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلام تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dapat berkumpul di tempat ini, di pondok yang sederhana ini, yaitu mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, agar kita tidak terjatuh dalam kesesatan yang dimana banyak orang sekarang mengikuti akal dan rohnya saja dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tertulis dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'antum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir wal dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik. Ayat di atas menjelaskan kepada kita agar senantiasa menaati Allah dan Rasulnya. Jika kita beriman pada hari akhir dan agar kita tidak terjatuh dalam kesesatan dan perbuatan syirik maupun bid'ah, dan juga menjelaskan kepada kita jika terjadi perbedaan pendapat maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Sebagaimana juga yang tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa kana lil mu'minin wal mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu minal amrihim wa man ya'dillahu wa rasuluhu faqad shalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, maka bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dalam kesesatan. Ayat ini menjelaskan kepada kita apabila Allah dan Rasulnya Allah sudah menetapkan suatu perkara, maka kita harus mengimaninya dan mengamalkannya. Apabila terdatang ayat-ayat Al-Quran dan hadis kepada kita untuk meninggalkan maksiat
ataupun dosa, maka kita harus taat dan patuh dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan hal tersebut, karena kitalah yang menerima sebab akibat dari perbuatan atau dosa kita sendiri, dan kita sendirilah yang akan dihisab di akhirat nanti. Maka dari itulah janganlah kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu marilah kita tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tasilu ma tamassaktum kitabullahi wa sunnati Rasulullah." Aku meninggalkan kamu dua masalah. Kamu tidak akan selamanya berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Yang dimana maksud dari hadis ini pasti akan ada sekelompok orang-orang yang tidak lagi berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf. Akan tetapi mereka hanya menggunakan akal mereka saja. Apabila tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka akan menolaknya. Sekalipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertentangan dengan akal mereka, maka mereka akan menolaknya atau mentakwilnya. Maka demikian yang terjadi pada orang-orang yang hanya mendahulukan akal pemikirannya saja tanpa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf. Dan mungkin demikianlah dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.